Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahma Rabania selaku moderator juga pemateri kedua. Adapun rekan-rekan saya di sini yaitu Rahel Hurul Aini sebagai pemateri pertama, Nabila Rahma Hidayat sebagai pemateri ketiga, Melina Antini sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang karakteristik Gen Z dan Alpha serta implikasinya dalam pembelajaran. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi Gen Z. Gen Z merupakan generasi yang dimana para remaja atau orang-orang yang lahir pada rentang tahun setelah milenial, yaitu tahun 2000-an ke atas atau bahkan terbilang saat ini 2024. Ya, termasuk kita-kita itu termasuk juga Gen Z ya. Gen Z sendiri yang notabene-nya lahir dan tumbuh di dunia yang penuh teknologi dan inovasi, mereka berkembang dengan campur tangan atau dengan hal tersebut di sekitarnya. Gen Z juga memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Kelebihannya, mereka adalah generasi yang mampu berpotensi untuk berinovasi dan berkembang dengan segala kemudahan yang mereka terima dari teknologi yang ada. Mereka juga akan lebih mudah cenderung bisa mencari hal baru dengan segala yang ada. Namun, Gen Z sendiri tidak selalu dipandang dari sisi baik. Sisi buruknya yaitu Gen Z ini banyak juga yang tidak memanfaatkan hal itu dengan baik dan malah merugikan dirinya sendiri. Kurangnya kebiasaan sosial dan halnya menjadikan Gen Z ini terbilang mudah terpengaruh, bisa itu dalam ideologi dan semacamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahel Hurul Aini yang telah menjelaskan terkait materi karakteristik Gen Z. Selanjutnya kepada pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri terkait karakteristik Alpha. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait karakteristik Alpha. Generasi Alpha yaitu menurut penelitian sosial sekaligus pembicara Christina Sterbach 2015 mengampanyekan istilah generasi Alpha ini lewat tulisan di majalah Business Insider bahwasanya generasi Alpha Gen A adalah lanjutan dari generasi Z. Nah, mereka adalah anak-anak yang baru lahir setelah tahun 2010, atau dengan kata lain generasi Alpha merupakan anak-anak yang dilahirkan oleh generasi milenial. Nah, Mark M. C. Crandall memprediksi bahwa generasi Alpha tidak lepas dari gadget, kurang bersosialisasi, kurang daya kreativitas, dan juga bersikap individualis. Pemilik Witch Indonesia Purnama 2018 mengungkapkan berbagai karakteristik generasi Alpha sebagaimana berikut ini. Yang pertama yaitu mereka bossy atau dominan dan suka mengatur. Nah, anak Alpha merasa nyaman ketika menjadi orang yang memerintah. Anak-anak lainnya mirip induk ayam, senang mengurus orang lain, khususnya yang lemah. Nah, hanya saja mereka juga terdorong untuk menunjukkan dominasi dengan mengeksploitasi kelemahan orang lain. Selanjutnya yaitu mereka tak suka berbagi. Nah, anak-anak generasi Alpha terlihat enggan berbagi. Nah, mereka ini menekankan pentingnya kepemilikan pribadi. Selanjutnya yaitu mereka tidak mau mengikuti aturan. Ketika mamanya ingin mereka mewarnai gambar dengan rapi, mereka pasti akan mematahkan krayonnya. Apakah mama ingin mereka memakai popok, bedong, daun, dan jaket, atau mendudukan mereka di kursi makan atau kar? Mereka selalu punya cara untuk meloloskan diri. Yang terakhir yaitu teknologi menjadi bagian dari hidup mereka dan tidak akan mengetahui dunia tanpa jejaring sosial. Anak Alpha sudah berkenalan dengan smartphone sejak bayi dan tidak memandangnya sebagai sebuah alat. Nah, teknologi ini akan terintegrasi begitu saja dalam hidup mereka. Mereka begitu mudah mengoperasikan smartphone yang bagi mama itu terlihat rumit dan lebih menyukainya ketimbang laptop atau komputer. Selanjutnya yaitu satu poin lagi ya, ini kemampuan berkomunikasi langsung jauh berkurang. Nah, meskipun penggunaan teknologi dapat menawarkan banyak informasi, hal itu juga memberikan dampak yang kurang baik. Nah, anak Alpha jadi sangat jarang berinteraksi langsung dengan orang lain karena sibuk dengan gadgetnya. Hal ini dengan sendirinya akan membuat kepedulian dan kemampuan berkomunikasi mereka berkurang. Baik, terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ke pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Nabila Rahma Hidayat terkait materi implikasi Gen Z. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan materi ini. Berikutnya adalah 5 implikasi Gen Z dalam pembelajaran. Yang pertama adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Teknologi digital telah memudahkan akses masyarakat terhadap pendidikan. Dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan yang menawarkan pembelajaran selain online, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Teknologi digital telah memudahkan akses masyarakat terhadap pendidikan dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan yang menawarkan pembelajaran secara online. Selain itu, teknologi juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan berbagai sumber belajar yang lebih beragam dan interaktif. Yang kedua adalah peningkatan kreatif dan inovatif. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang kreatif dan inovatif, dikarenakan mereka terbiasa menggunakan teknologi digital dan memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan berinovasi. Yang ketiga adalah pentingnya kesadaran multikultural. Kesadaran multikultural generasi Z sangat penting dalam pendidikan, karena mereka perlu diajarkan untuk memahami dan menghargai keragaman budaya dalam proses belajar. Yang keempat adalah transformasi proses pendidikan. Pendidikan digital pada generasi Z, bagaimana teknologi membentuk cara mereka belajar, serta implikasinya dalam proses belajar. Yang kelima adalah peran keluarga dan sekolah. Keluarga perlu berperan aktif dalam mendampingi anak-anak mereka dalam proses belajar, sementara sekolah perlu mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik generasi Z. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nabila Rahma Hidayat yang telah memaparkan materi terkait implikasi Gen Z. Selanjutnya kepada pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Melina Antini terkait materi implikasi ALPA. Kepadanya dipersilahkan. Saya Melina Ilma Antini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 implikasi Gen ALPA dalam pembelajaran. Yang pertama, penggunaan teknologi digital. Generasi ALPA lahir dalam era teknologi digital yang sangat cepat, sehingga mereka sangat akrab dengan teknologi digital saat ini. Yang kedua, pendidikan yang akrab dengan teknologi digital. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang akan cocok ketika dalam proses pembelajaran bersama Gen ALPA. Contohnya, guru memberikan fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan keterampilan literasi digital. Anak usia dini harus mengembangkan keterampilan dan kemampuan literasi digital, memahami bagian-bagian penting dari teknologi digital, serta memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Yang keempat, ada pengasuhan yang demokratis. Pengasuhan demokratis yang dimaksud yaitu tidak terlalu membatasi keinginan anak atau terlalu melanggarkan kebebasan anak. Sangat penting dalam membantu anak-anak generasi ALPA tumbuh menjadi individu yang mandiri dan memiliki kemampuan yang tinggi. Yang kelima dan terakhir adalah mendidik sikap mandiri. Mendidik generasi ALPA dalam membangun sikap mandiri seperti memiliki konsep proses, daya tahan, serta komitmen yang mampu dipercayai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Melina Antini yang telah memaparkan materi terkait implikasi ALPA. Kita akhiri saja presentasi pada kali ini. Sekian dari kami selaku kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan serta kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.